Selamat sore jemaat yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada semua warga jemaat dan para tamu yang beribadah di GKJ Budulor. Ibadah Minggu tanggal 16 Oktober 2022 dilayani oleh Ibu Pendeta Veronica Ayu Marharanauli Siregar, SSI Teol dari GKJ Kaliwungu. Ibadah sore ini menggunakan liturgi Magelang dengan tema Saat Duka dan Hampa Datang. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 17 bait 1 dan 2. Mari kita puji.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu sore ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Bersama-sama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 408 bait 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum kasih dari Allah tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 30 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Umat Tuhan yang terkasih, kehidupan manusia tidak selalu diwarnai dengan kebahagiaan dan kesenangan saja. Kondisi dan situasi bisa berubah kapan saja, membawa kita pada duka ataupun suka. Kadang kedua hal ini juga berjalan beriringan. Terkadang ketika kita jatuh dalam duka, kadang kita lupa pada hukum kasih Allah. Demikian juga tidak acap kali orang-orang yang sedang bersuka lupa akan melakukan perintah Allah. Oleh karenanya, marilah kita diberi waktu secara pribadi untuk mengakui keterbatasan kita di dalam doa. Tuhan kami yang Maha Mengerti, kami datang kepada Tuhan dengan membawa hati kami yang hancur karena derasnya masalah yang terjadi. Kami rapuh ketika harus menghadapi gempuran tekanan yang acap kali menyisakan luka dan lara dalam kehidupan kami. Kiranya rahmat kemurahan-Mu menolong kami untuk tetap merasakan arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sebagai pemuda-pemudi Kristen yang hidup dengan berbagai macam kemudahan, seringkali membuat kami terbuai terhadapnya. Kami sebagai warga dewasa
juga tak jarang abai untuk merawat kehidupan beriman kami. Kami jarang membaca dan merenungkan firman-Mu, berdoa pun hanya jika kami ingat. Menjauh dari rupa-rupa peribadatan dan persekutuan. Bahkan seringkali kami melupakan dan berpaling daripada-Mu. Sebagai warga pemuda, ketika masalah dan persoalan menghadapi, kami seringkali bersikap angkuh dan agresif. Kami salah melangkah hanya karena memikirkan kepuasan dan egoisme kami. Demikian juga sebagai orang tua, kami acap kali mendidik anak-anak kami hanya seturut kehendak kami. Oleh karenanya Tuhan, inilah kami, keluarga Allah di dalam GKJ Bululor, Semarang. Kiranya Bapa mendengarkan setiap keluh kesah kami, baik kami sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, maupun sebagai anak-anak. Inilah pengakuan dosa kami. Kiranya Engkau sudi mengampuni segala keterbatasan dan kekeliruan kami. Kami tidak dapat melakukan segalanya seorang diri, tanpa kuasa dan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Amin. Bersama-sama kita naikkan pujian dari PKJ 194 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 4 yang berkata, "Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Setelah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, marilah kita menerima petunjuk hidup baru, agar kita tahu bagaimana dan seperti apa menjalani kehidupan kita, sebagaimana yang tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 7-8. Barang siapa menang,
Ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian dari PKJ 128 bait 1 dan 3. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan naikkan doa syafaat kita. Saya akan memimpinnya di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepada Bapa karena begitu baik pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami waktu ini, waktu di mana kami boleh duduk diam di tempat ibadah ini, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur kami atas kesempatan yang Tuhan berikan, izinkanlah kami menaikkan syafaat kami bagi saudara-saudari kami, terlebih mereka yang sudah lanjut usia, serta membutuhkan kekuatan, pemulihan, maupun kesehatan secara ekstra daripada Bapa. Kami membawa di dalam doa untuk Ibu Pratiwi Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono Hadi Purwanto, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Kusairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Endrowati, Ibu Sumarni, Ibu Atiyah, Ibu Sri Panganti, Bapak El Sugiono, Ibu Poniem, Ibu Sri Endah, Ibu Suwartiyah,
Bapak Sumar, Ibu Kasri, dan masih banyak nama-nama lainnya Bapak yang tidak dapat kami jangkau dengan akal dan pengetahuan kami. Tetapi kami mempercayakan jemaat Tuhan GKJ Bululor yang saat ini memerlukan uluran tangan Tuhan, kasih setia serta rengkuhan Tuhan bagi kehidupan mereka. Kami membawa permohonan mereka kepada Bapa melalui kesembuhan dan sarana prasarana yang digunakan. Kiranya Bapa berkenan memberkati apa yang mereka minum, apa yang mereka makan, dan apa yang mereka upayakan demi menjaga kesehatannya. Berikan penghiburan bagi mereka yang berduka ya Bapa, entah mereka yang berduka karena putusnya relasi dalam kehidupan rumah tangga, ataupun karena masalah demi masalah yang terus menghimpit dalam kehidupan sehari-hari, maupun sakit penyakit yang juga tak kunjung usai maupun pulih. Bapa, ini kami anak-anak Tuhan, izinkanlah kami senantiasa berpengharapan di dalam-Mu. Izinkanlah kami memiliki pengharapan yang pasti dan kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, menantikan pasangan hidup, menantikan momongan dalam pasangan rumah tangga mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul juang untuk bertahan hidup melalui usaha serta upaya mereka. Hadirlah kiranya Bapa di tengah-tengah mereka, memberikan kelegaan, memberikan pelepasan, dan izinkanlah anak-anak Tuhan untuk Tuhan muliakan di dalam kehidupan mereka ketika mereka mendahulukan Tuhan di dalam kesehariannya. Tuhan berkati pula anak cucu kami, terlebih mereka yang saat ini berada di bangku sekolah. Berkati pendidikan mereka, berikan roh yang takut akan Tuhan, karena dari sanalah hikmat kehidupan mereka terpancar dan pengetahuan mereka berada. Izinkan anak-anak kami menjadi kesukaan setiap orang dan juga terlebih kesukaan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan setiap anak-anak kami. Sebagai orang tua, ajarkanlah kami mendidik mereka dengan penuh hikmat, kesabaran, dan penuh belas kasihan daripada Tuhan, sehingga anak-anak kami juga boleh kami didik dengan penuh kebaikan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja-Mu ini. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Pendeta Bambang, kiranya Bapak berkenan memberkati beliau di dalam pelayanannya beserta dengan istri dan juga anak-anaknya. Kami percayakan kehidupan keluarga mereka, kiranya senantiasa Bapak cukupkan, Bapak pulihkan, dan Bapak berkati. Berikan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan, sehingga mampu menggembalakan domba-domba kepunyaan Tuhan di dalam GKJ Bululor ini dengan baik, terlebih seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan dari Bapak Pendeta Bambang beserta dengan keluarganya, kiranya Bapak sendiri yang mencukupkan segala sesuatunya. Demikian juga kami memohon kasih karunia Tuhan, tidak jauh dari para majelis-majelis Tuhan, komisi-komisi, tim-tim panitia-panitia yang ada di dalam gereja-Mu ini. Inilah kami anak-anak Tuhan yang mau ambil bagian di dalam pelayanan gerejawi-Mu. Kiranya Bapa senantiasa memberkati dengan berkat yang berkali-kali lipat, sehingga anak-anak-Mu yang mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan mereka akan menjadi anak-anak yang dimuliakan Tuhan. Dunia akan melihat bahwa ada perbedaan antara mereka yang melayani Tuhan dengan kesungguhan hati dan dengan segenap hidup mereka. Bapak juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang sengaja undur dari pertemuan-pertemuan ibadah karena 1-2 hal dalam kehidupan mereka. Kiranya Bapa menggelitik hati mereka, dan Tuhan Yesus sendiri yang mengirimkan jiwa-jiwa yang baru bagi jemaat Tuhan GKJ Bululor ini. Tuhan selamatkan orang-orang di sekitar mereka demi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gerejawi-Mu ini, sehingga gereja-Mu ini boleh semakin bertumbuh dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi sidang klasis ke-40 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2022 nanti yang bertempat di gereja-Mu ini. Kiranya Bapa berkenan memberkati, memberikan hikmat, kelancaran. Secara khusus kami berdoa bagi tuan rumah GKJ Bululor, sehingga Tuhan Yesus yang memberikan kemudahan untuk segala sesuatunya. Tuhan memberikan hikmat dalam pekerjaan dan tuntunan setiap panitianya, sehingga boleh berjalan dengan baik. Tuhan Allah pula yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kami tinggal, baik tempat di mana gereja-Mu ini berada maupun tempat di mana rumah kami berada. Izinkanlah dimanapun anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GKJ Bululor berada, boleh menjadi berkat anugerah keselamatan bagi orang-orang di sekitarnya. Damai sejahtera bagi mereka kami doakan, kami upayakan, karena kesejahteraan mereka juga kesejahteraan bagi kami. Kiranya Bapa memberkati kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah, terlebih bangsa kami Indonesia, terlebih Tuhan di dalam masa-masa tahun politik yang akan menjelang ini. Kiranya Bapa berkenan campur tangan di dalamnya. Tuhan yang hendak memberikan karya yang luar biasa di dalam bangsa kami Indonesia. Jadikanlah bangsa kami ini bangsa kepunyaan Tuhan. Tuntunlah dan berikanlah hikmat kepada pemerintahan kami, baik mereka yang ada di jajaran yang tertinggi sampai yang paling rendah sekalipun. Kiranya Tuhan memberikan roh yang takut akan Tuhan kepada setiap pegawai-pegawai pemerintahan yang ada, sehingga bangsa kami ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga teringat akan gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang di aras klasikal, sinodal maupun yang ada di PGI dan juga dunia. Kiranya Bapa memberkati pelayanan gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan jadikan anak-anak Tuhan garam dan terang dunia, sehingga kami boleh memberikan rasa yang baik, pengaruh yang baik, impact yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah kami ya Bapa, berikanlah kami kemampuan untuk itu di tengah-tengah kerinduan kami untuk mewartakan kebenaran-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita atas berkat-berkat yang telah dilimpahkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Adapun dasar persembahan diambil dari kitab Mazmur 126 ayat 5-6 yang demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 4. Bila topan keras melanda hidupmu, untuk persembahan hanya diiringi oleh musik saja, sedangkan untuk bait yang keempat akan kita pujikan sambil berdiri.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Tuhan yang Maha Kudus, pada sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami dan dengan segala hormat dan puji syukur. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kasih karunia-Mu hingga saat ini Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga kami dapat beribadah kembali pada hari Minggu ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, sehingga ibadah hari ini Engkau sertai, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Veronica Ayu Marharal Muli Siregar SSI. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai beliau, sehingga beliau dapat memberitakan berita kebenaran ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan berikan kami pengertian dan hikmat, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bu Pendeta Ayu Siregar SSI, dalam setiap pelayanannya, dimanapun beliau berada, Engkau akan memberkati selalu. Jadikan saksi-Mu dimanapun beliau berada. Kami juga berdoa untuk keluarganya, kiranya kasih-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai keluarga beliau, sehingga dapat menjadi garam dan terang dimanapun keluarga ini berada. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Engkau sucikan, kuduskan, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat dan tanggung jawab, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKJ Mululor, kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan berkat yang melimpah, sehingga dapat memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, yang kami lakukan melalui angan-angan kami, perkataan kami, dan tingkah laku kami. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 38. Yohanes 11 ayat 17 sampai 38. Yohanes 11 ayat 17 sampai 38, demikianlah firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masikulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masikulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca dan mendengarnya, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Selamat sore. Sumu. Mau hujan kayaknya ya, tapi semoga kita pulang sampai rumah baru hujan. Enak tinggal tidur. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada bulan keluarga minggu yang ketiga ini kita masuk dalam tema saat duka dan hampa datang. Beberapa waktu yang lalu di tempat kami ada peristiwa penarosan majelis. Salah seorang calon, baru satu orang saja menyatakan belum bersedia. Padahal belum loh ya, belum tuh tahun depan ditaros lagi yo mau. Nah, tapi ibu bapak dan saudara-saudari, tahukah apa yang terjadi dengan pendeta ini? Pendetanya di WA belum bersedia itu menangis. Ya, karang wong wedok gitu. Tidak. Tetapi saya pergi ke gereja, di gereja saya bersimpuh dan saya sempat protes sama Tuhan. Tuhan, kalau cuma saya sendiri, saya tidak mampu. Ya. Saya merasakan saat itu suatu kedukaan dan kehampaan yang bukan didramatisir, tetapi berlatar belakang karena pada saat itu berbarengan ada tawaran kuliah S2 ke Korea. Misternya itu datang langsung ke Indonesia, lalu si perantaranya menyampaikan ke saya, ayo langsung lewat jalur tol, tanpa ikatan MOU perjanjian dengan manapun. Tetapi saya menjawab bahwa saya tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saya sebagai seorang gembala jika harus jauh ke Korea meski itu hanya 2 tahun. Bisa pakai konsulen, saya tidak tega. Itu bukan saya. Saya mau di Kaliwungu karena memang saya mencintai jemaat di Kaliwungu.
Saya menggembalakan mereka setiap harinya, layaknya saya menggembalakan anak-anak saya. Meskipun saya baru anak kemarin sore juga, tapi terpaksa harus jadi tua, ya, demi mereka. Banyak hal dalam kehidupan saya yang harus saya tekan ketika saya menjadi seorang pendeta. Demi siapa? Demi jemaat Kaliwungu. Nah, ketika ada satu jemaat saja tidak mau ikut di dalam kemajelisan, belum mau di dalam kemajelisan, saya tuh rasanya berduka yang sangat mendalam, ya. Dukanya tuh kayak kehilangan apa gitu. Saya terus makan ndak semangat, apa ndak semangat, baper mungkin iya. Saya protes sama Tuhan, saya rasanya hampa. Percuma Tuhan kalau saya cuma sendiri. Ya. Ternyata tangis saya didengar Tuhan, sehingga tidak berapa lama ada WA, saya bersedia Bu, ya. Banyak juga ternyata yang bersedia. Pendetone wis baper sih. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudari, ini melambangkan dan menandakan bahwa duka dan rasa hampa itu tidak hanya bisa dialami oleh umat, oleh orang-orang yang nampaknya tidak dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang setiap hari bergumul dengan renungan, dengan firman Tuhan. Saya satu hari ini khotbah 3 kali, 3 tempat yang berbeda. Ngono wae jek iso berduka, jek iso hampa, ya, masih bisa tergoyahkan. Pagi di Kaliwungu, siang GPKP, seminar tentang perempuan, sore di sini. Bayangkan saya seminggu berapa kali buka Alkitab untuk mempersiapkan ini, PowerPoint dan sebagainya tadi di seminar. Tetapi itu pun saya masih bisa berduka, bisa terasa hampa dalam hati ini. Nah, ini menandakan yang ingin saya garis bawahi bukan masalah penarusan majelisnya, tetapi ibu bapak dan saudara-saudari, kedukaan dan kehampaan itu bisa ditimpakan, bisa datang kepada siapa saja. Tidak peduli dia pendeta atau umat, tidak peduli dia itu laki-laki atau perempuan, dumeh wong wedok gampang baper, pendeta yang laki juga ada yang seperti itu, hanya saja mungkin tidak seterus terang saya, ya. Tetapi juga bisa dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak kecil. Semua bisa berduka sesuai dengan kadar tingkat kemampuannya masing-masing dalam mengelola duka. Anak kecil yang jajannya, mainannya diminta sama temennya, nangisnya aja gero-gero, ya, nangis sampai gulung komeng, merasa bahwa benar-benar kehilangan, padahal mungkin cuma dipinjem sama temennya. Nah, kedukaan atau kehampaan itu adalah sebuah keniscayaan hidup, pasti terjadi, tidak bisa kita tampik, tidak bisa diselai. Akan tetapi sebagai orang percaya, pada hari ini kita dipanggil, meskipun duka dan hampa itu datang, bagaimana agar duka dan hampa itu menjadi bermakna, ya. Bulan ini kita diajak untuk menghidupi kebermaknaan hidup. Karena apa? Kalau hidup sekedar hidup, tumbuhan, binatang itu juga bisa hidup. Tetapi hidup yang penuh bermakna itu tanda bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Punya makna. Meskipun kita berduka, kita hampa, kita juga masih memiliki makna. Belajar dari Marta dan Maria, mereka juga demikian. Pada saat itu diceritakan di dalam Injil Yohanes bahwa mereka kehilangan Lazarus. Tidak dicatat di dalam Injil manapun bahwa Marta dan Maria adalah orang yang sudah menikah. Maka menurut tradisi Yahudi, yang menanggung hidupnya adalah saudaranya laki-laki, yaitu Lazarus. Bisa dibayangkan jika mereka yang menjadi penanggung jawab hidupnya ini ternyata sudah tidak ada. Mau jadi apa Marta dan Maria ini? Itulah yang ada di dalam pikiran mereka sepeninggalan Lazarus, sehingga membuat mereka itu berduka, sehingga merasakan kehampaan. Aku harus bagaimana, bahasa Jawanya kecalan gondelaning gesang. Mereka kehilangan pegangan dalam kehidupan mereka.
Kalau kita tidak bisa membayangkan mungkin ya saat ini karena banyak perempuan-perempuan yang bekerja secara mandiri. Tetapi coba kita bayangkan kilas balik dalam kehidupan tradisi Yahudi. Dia hanya setiap hari mungkin di dapur mengurus rumah tangganya, dan saat ini harus kehilangan sosok yang menjadi penopang hidupnya. Apa kata masyarakat sekitarnya ketika nanti saudaranya laki-laki tidak ada lagi? Ayahnya juga pasti sudah tidak ada meskipun tidak diceritakan. Nah, hal inilah yang membuat mereka itu berduka. Tetapi menarik di sini bahwa meskipun Maria serta Marta itu berduka dan merasakan hampa, kekosongan hidup, mereka tidak lantas kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Mereka berdua tetap mencari Tuhan, meskipun caranya berbeda-beda. Kalau Marta begitu dengar bahwa Tuhan Yesus sudah datang, nampak dekat dengan desanya, dia langsung cepat-cepat menghampiri. Enggak sabar, dia pengen segera mengemukakan semua yang menjadi keluh kesahnya ini kepada Tuhan. Dia protes sama Tuhan. Tuhan, seandainya Tuhan di sini, tentu saudaraku itu tidak akan mati. Ini bentuk kekecewaannya atas pergumulan yang dia alami. Tetapi ketika Tuhan Yesus menguatkan dia, percayakah engkau akan hal ini? Marta langsung menjawab, ya Tuhan, aku percaya. Berbeda dengan Marta, Maria, dia lebih menjadi orang yang bertipe suka bergulat dengan pergumulannya. Nangis sik, gero-gero sik, ya. Nangisnya mungkin sampai lama sehingga memerlukan waktu bagi Marta untuk memberitahu bahwa itu loh di sana ada Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus mencari engkau. Maria sadar, dia ke sana, dia pun sama seperti Marta protes atas perjalanan hidupnya. Dikuatkan oleh Tuhan, dia pun tetap menangis sehingga membuat hati Tuhan Yesus itu terenyuh sekali karena tangis Maria salah satunya ini. Nah, kedua gambaran Marta dan Maria ini menggambarkan kehidupan model manusia, terutama orang percaya. Ada di antara kita yang menampaknya seperti saya tadi, ketika duka, hampa, lebay banget ya, langsung datang kepada Tuhan Yesus lewat gereja. Saya datang di gereja, saya berdoa, karena di sanalah saya dipanggil. Saya percaya bahwa kekuatan saya ketika saya berdoa di gereja. Saya mengajarkan kepada jemaat bahwa gereja itu bait Allah. Disitulah Allah, kita bisa berjumpa dengan Allah. Kalau memang kita merasa tidak puas berjumpa secara pribadi di rumah mungkin ya, gereja senantiasa terbuka bagi mereka yang mau datang dan berdoa. Nah, saya juga berdoa demikian di gereja, mencari Tuhan Yesus. Mungkin sama seperti Marta tadi, enggak nganti ya, enggak sabar sampai Tuhan Yesus datang. Dia sudah mendahului cari Tuhan, mengemukakan apa yang menjadi unek-unek dalam hidupnya. Tetapi ada juga orang-orang dengan tipe Maria, nunggu ditegur, diingatkan lewat khotbah seperti ini, lewat renungan, lewat firman-firman lagu-lagu, baru kita tahu, baru kita ingat bahwa ada Yesus. Ya, ada Yesus yang menjadi sumber pertolongan kita, baru kita terkuatkan. Kita asik bergumul dulu dengan masalah kita asik bergumul dulu dengan kedukaan kita, itu juga ada. Tetapi apapun itu tipenya, hendaklah kita belajar dari mereka bahwa yang pertama, ketika kedukaan dan kehampaan datang, yang pertama kali dilakukan adalah mencari Tuhan Yesus. Itulah mengapa saya selalu tekankan kepada jemaat kami di Kaliwungu, ada masalah bukan berarti tidak ke gereja. Itu kan cara berpikir orang-orang lama. Ada masalah terus tidak ke gereja, apa selesai? Tidak. Ya, ada masalah tidak berangkat persekutuan doa, tidak berangkat pemahaman Alkitab. Justru melalui pertemuan-pertemuan itulah kita semakin dikuatkan. Siapa tahu dari antara sekian banyak pertemuan ibadah yang kita jalani, ada firman Tuhan yang memang Tuhan sediakan bagi kita.
Ya, jadi ketika masalah kedukaan, kehampaan itu datang dalam hidup kita, yang pertama datang cari Tuhan. Datang cari Tuhan. Enggak kanti sampai hari Minggu yo datang dulu, ya, datang dulu. Cari Tuhan dimanapun kita merasa bahwa Dia itu ada. Kalau kita merasa nyaman di dalam rumah, tutup kamar, tutup pintu kamar, ya monggo-monggo saja. Apapun caranya, tetapi yang pertama ketika kedukaan dan kehampaan datang, carilah Tuhan terlebih dahulu. Karena hanya Tuhan yang sanggup menghidupkan Lazarus dari kematiannya. Apakah kematian yang sedang menimpa kita saat ini? Mungkin tidak secara fisik, mungkin relasi kita dengan suami, istri, anak, orang tua, rekan sepelayanan, pekerjaan, apapun yang menjadi kematian kita saat ini, kalau kita mau mencari Tuhan Yesus dan kita beriman percaya bahwa Dia sanggup membangkitkan Lazarus dari kematiannya, Dia juga Allah yang sama yang akan membangkitkan kita dari pergumulan-pergumulan hidup kita. Percayakah engkau akan hal ini? Kok majelis tok yang jawab? Ya, tadi pagi saya tanya gitu di Kaliwungu, percaya? Wah, kita bergumul semua itu. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya. Amin. Ya, sama seperti Marta. Ketika kita dikuatkan Tuhan dan Tuhan bertanya, percayakah engkau akan hal ini? Bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Nah, itulah janji Tuhan bagi Marta dan Maria, itu juga yang akan kita imani jika kita mencari Tuhan ketika kita menghadapi kedukaan dan kehampaan. Jadi meskipun kita sedang berduka dan hampa, itu masih bermakna karena kita jadi orang yang cari Tuhan, bukan cari yang lainnya. Ya, kalau kita cari yang lain, itu akan nambah masalah. Solusi yang kita cari sendiri itu akan jadi tambah banyak berduka. Yang Tuhan butuhkan, cari Dia, lalu tunggu janjinya itu tergenapi. Percayakah engkau? Cukup percaya. Kuatkan diri kita untuk menanti janji Tuhan itu. Saya kalau memang enggak kuat, kadang lelah, capek gitu ya. Capek, saya sering punya tips yang saya bagikan juga kepada jemaat kami, di mana yaitu self healing ya, memulihkan diri sendiri dulu sebelum memulihkan yang lain. Saya akan rentangkan tangan saya ke depan, bisa diikuti kalau mau, atau nanti di rumah juga tidak apa-apa kalau malu di sini ya. Saya biasa rentangkan tangan di depan, terus saya taruh di dada, sini ya di pundak. Ini karena pakai jas jadi agak susah. Di pundak gini, terus saya los-los pundak saya. Saya bilang tepuk-tepuk, kuat yuk, kuat, ya, kuat. Kalau lebih berat lagi, biasanya lebih erat lagi, saya sambil pakai deleng gini, kuat yuk, kuat, gitu. Ya, dan itu enak banget, enak, membuat kita semangat lagi, ya, semangat lagi. Nah, itu salah satu tips dari saya, mungkin bisa diikuti, bisa untuk anak-anak, orang tua, sampai adioswa juga bisa. Itu memberikan rasa nyaman kepada diri sendiri dulu untuk menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Tidak usah kesusu mencari solusi dalam setiap pergumulan, kedukaan dan kehampaan kita. Percayalah ada rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan mereka yang mau menantikan dan mencari Dia. Lalu yang kedua, setelah kita mencari Tuhan di tengah kedukaan dan kehampaan, kita juga belajar dari Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes tidak hanya diceritakan Maria dan Marta yang berduka, tetapi Tuhan Yesus. Sehingga Dia menangis. Orang-orang pun tahu itu loh, karena kasihnya Dia kepada Lazarus, maka Dia menangis. Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus. Lazarus yang ada di dalam Injil Yohanes ini berbeda dengan Lazarus yang ada di dalam Lukas.
Lazarus ini dan juga dua saudarinya sudah dianggap seperti keluarga sendiri bagi Tuhan Yesus. Seringkali Tuhan Yesus melakukan pelayanan ke Betania dan keluarga inilah yang menyambut dia serta murid-muridnya. Tentu saja ini membuat Tuhan Yesus memiliki chemistry, memiliki kedekatan yang erat. Masa Tuhan Yesus main ngobrol sama Marta dan Maria? Mungkin Tuhan Yesus ngobrolnya yang erat itu sama Lazarus. Sehingga Tuhan Yesus menganggap Lazarus ini adalah saudaranya. Di Alkitab bahasa Jawa disampaikan Lazarus ini sedulure, saudaranya. Tuhan Yesus membahasakan dirinya ini sebagai saudara dari Lazarus. Ikatannya begitu erat, sehingga Tuhan Yesus juga merasakan kedukaan, kehampaan, kehilangan sosok yang mungkin bisa diajak berbagi beban pelayanan. Akan tetapi kita lihat, meskipun Tuhan Yesus sedang berduka dan merasakan hampa, dia tetap mendahulukan pelayanannya. Dia tetap lebih memilih menghibur Marta dan Maria. Bahkan dia lebih memilih menghibur serta membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Siapa yang peduli pada tangis Yesus saat itu? Malah nangis itu di paido, ya. Orang-orang yang ada di situ malah maido dia di dalam ayat 37. Apakah orang yang bisa mencelikkan mata orang buta ini tidak bisa mengurungkan kematian Lazarus, ya? Tidak ada satupun yang peduli pada tangis Tuhan Yesus. Mereka lebih sibuk dengan bagaimana memaido, menuntut Tuhan Yesus untuk bertindak lebih. Siapa yang peduli pada perasaan Yesus saat itu? Tetapi Tuhan Yesus juga tidak peduli dengan orang lain mau peduli sama dia atau tidak. Dia tetap melayani lebih dulu. Ini yang harus kita teladani. Mungkin kita juga butuh penghiburan, kita butuh kekuatan, kita butuh kebangkitan dari kematian-kematian setiap segmen kehidupan kita. Tetapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita berhenti dan tidak melayani Tuhan. Berhenti untuk tidak mengasihi sesama kita. Untuk berhenti dan tidak lagi melayani suami, istri, anak-anak dan juga orang tua kita. Apa jadinya kalau saya mungkin berpangku tangan dan menunggu? Saya dihibur, ya, saya dimengerti, saya dipahami, baru saya mau melayani lagi. Ya enggak jalan. Apa jadinya jika kemudian pada saat itu Tuhan Yesus menunggu dihibur, menunggu dikuatkan dan menunggu dibangkitkan semangat pelayanannya? Mungkin Lazarus enggak bangkit-bangkit, enggak secepat itu. Maria itu nangisnya enggak berhenti-berhenti dan banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Kadang kita harus menyingkirkan sejenak apa yang menjadi kerinduan pengharapan kita agar diberikan Tuhan sukacita dan kelegaan dari rasa duka dan hampa ini. Tuhan hanya ingin kita kuat. Sambil menunggu itu, tetap layani orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap kasihi suami istri kita, tetap layani orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, meskipun itu di dalam gerejawi, pekerjaan, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir, jika tidak ada kedukaan dan kehampaan datang dalam hidup kita saat ini, bersyukurlah. Tetapi bukan berarti itu saatnya bagi kita untuk diam. Karena kehidupan kita menjadi bermakna ketika kita mau menopang mereka yang berduka dan hampa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat hening. Bapa Surgawi, kami telah menerima kebenaran firman yang Tuhan sampaikan melalui kehidupan hamba. Jika saat ini ada di antara kami yang berduka,
merasakan kehampaan. Ingatkanlah kami untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Ingatkanlah kami bahwa Engkau adalah Allah yang membangkitkan Lazarus, yang akan membangkitkan pula setiap sisi kehidupan kami yang mati. Ajarkanlah kami bahwa di tengah-tengah pengharapan akan janji Tuhan kepada hidup kami tetap memperhatikan kehidupan sesama kami. Kami tetap melayani walaupun kami sendiri sedang membutuhkan. Dan bagi kami yang tidak berduka maupun tidak merasakan hampa, ajarkanlah kami untuk peduli agar kehidupan kami ini memiliki makna. Terima kasih ya Bapa. Firman yang jauh dari kata sempurna ini hamba-Mu serahkan ke bawah tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, agar atas karunia Roh Kudus boleh bekerja dalam kehidupan kami, membawa perubahan dalam kehidupan kami, terlebih dalam keluarga-keluarga yang ada di GKJ Mbululor ini. Jika sebentar selesai ibadah ini, kami hendak undur dari tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati perjalanan kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Berkati juga ya Bapak tempat ibadah yang kami tinggalkan, beserta dengan yang merawatnya. Kiranya Bapa berkenan melindungi dan menjauhkan dari yang jahat. Kami percaya ada tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang kami menjalani kehidupan ibadah yang sesungguhnya, yaitu ibadah kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, tuntunan-Mu, kekuatan-Mu itu yang kami perlu. Oleh karenanya di dalam doa kami ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 184 bait 1 sampai 4. Yesus sayang
Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari tempat ibadah ini dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya hari-harimu dilalui dengan tegar dan tangguh, sekalipun tantangan dan pergumulan terus membayangi. Kiranya kedamaian dan cinta kasih ada di dalam dirimu, engkau serta seisi rumahmu. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi dan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.